beberapa orang menganggap ini hasilnya seri gitu kan. Tapi kalau saya ini lebih dari seri. Ini harusnya PSS ini bisa kalau ada apa namanya angka seri itu nilainya 1, kalau bisa ya saya kasih 1,5. Meskipun bermain di kandang lawan, mentalitas PSS kemarin cukup bagus. Mereka mampu tampil Spartan dan juga bisa mengimbangi permainan dari Persis Solo. Selamat pagi, siang, malam, Ale. Saya coba akan membahas tentang hasil pertandingan antara Persis Solo sama PSS Sleman kemarin ya. Ini memang agak terlambat dan beberapa hal yang patut kita garis bawahi. Jadi dalam pertandingan kemarin itu meskipun PSS belum 100% tampil maksimal, tapi ada beberapa catatan-catatan penting yang bisa kita lihat dalam pertandingan itu. Nah, sebelum pertandingan ini ada satu uji coba lawan Bali United yang hasilnya 1-2 untuk Bali United, dan di situ kita melihat juga beberapa aspek masih belum bisa terwujud ya, sesuai dengan keinginan pelatih. Tapi dari dua pertandingan kemarin itu ada hal penting yang bisa kita lihat bersama ya. Ternyata yang pertama, karakter permainan dari Seto ini sudah mulai dipahami oleh pemain-pemain, dan terutama waktu menghadapi Persis. Ini sesuatu yang menurut saya di atas ekspektasi saya, melihat persiapan PSS yang sedikit bisa dikatakan lebih terlambat dibanding tim-tim lain. Menghadapi partai pertama juga, ini juga menjadi sebuah handicap tersendiri bagi timnya Seto ini. Tapi kita melihat semuanya dari hasil pun ini tidak terlalu buruk. Bahkan kalau saya menilai hasil kemarin itu ya sangat-sangat di atas ekspektasi kita lah. Maksudnya ya kita nggak berharap PSS itu kalah, nggak berharap. Cuma dalam artian melihat persiapan pemain dan penunjukan Seto juga sedikit bisa dibilang agak lebih terlambat dibanding tim-tim lain dalam penunjukan pelatih atau pemilihan pemain. Saya pikir ini sebuah harapan besar bagi Slemania dan PCS untuk bisa melihat PSS ini lebih tampil luar biasa dibanding musim-musim sebelumnya. Kemarin waktu kita lihat dari pertandingan antara Persis dengan PSS, itu pasti yang namanya pertandingan pembuka ya, apalagi ini kan pertandingan perdana, itu tidak ada pertandingan pembuka itu yang mudah, baik itu bagi Persis ataupun bagi PSS. Oke, Persis ini tampil di kandang sendiri. Dia tampil di kandang sendiri, mayoritas pemainnya juga bisa dikatakan sudah full team. Beberapa pemain asing juga turun, dan di belakang ada beberapa perubahan dibanding musim lalu. Fabiano duet dengan Andribo, ini pemain yang pengalaman juga. Kemudian ada tambahan dari Gomez, Kevin Gomez, anaknya Gomez de Oliveira ini. Kemudian Abduh Lestaluhu juga main, Gavin Kwan yang baru juga main, dan yang terakhir di menit-menit pertengahan babak kedua kalau nggak salah, ini ada pemain asing baru namanya Gerard Artigas. Kalau spellingnya misalnya salah, tolong monggo kalau mau dikoreksi. Dan kemudian ada beberapa pemain-pemain yang diambil dari Persis Youth untuk naik ke tim utama. Dari PSS sendiri kemarin juga bermain dengan beberapa pemain yang rata-rata masih baru, seperti Hambali langsung diturunkan, kemudian ada Deddy Gusmawan di center back itu juga diturunkan, kemudian ada Dave Mustaine, kemudian ada Todd Ricardo Ferre ya.
Nah, yang menarik di sini di babak pertama Deddy Kusnawan ini diduetkan dengan Marco Merauje ya. Sebenarnya Marco Merauje ini sering bermain juga di sayap gitu kan, di wingback. Tapi kemarin dimainkan di posisi defender, fullback tengah maksud saya. Karena mungkin di situ ada Bagus Nirwanto yang kemarin juga tampil oke juga. Kemudian ada Dery Rahman. Sayang Dery Rahman ini agak cedera kemarin ya, karena dia bermain Sparta juga. Tapi overall dari lini belakang saya pikir ini cukup solid ya, cukup tenang. PSS kemarin tampil seperti dengan pola kesukaannya Seto ya, 4-3-3. Di belakang ada quartet itu, kemudian di tengah ada Dev Mustaine, kemudian Wahyu Sukarta, dan Hambali ini debut untuk pertandingan yang levelnya mungkin ya uji coba pramusim, tapi yang setengah resmi lah. Kalau sebelumnya memang dia debut dengan Bali United, cuma ini kan baru friendly match. Yang kedua, yang di lini depan ada 3 orang di situ, 3 pemain. Ricky Dwi diposisikan sebagai target man, kemudian didampingi oleh Kamila dan Todriga Devere. Nah, 3 pemain ini saling membahu di lini depan. Kemudian kalau Persis sendiri saya melihat kemarin bermain dengan pola yang agak unik, 4-1-4-1 ya. Di belakangnya ada Abduh di left back. Left back, kemudian Andri Bo di center back, kemudian Fabiano Beltrame itu juga di stopper juga, kemudian ada Eki Taufik sekaligus kapten kemarin mungkin kalau nggak salah di bek kanan ya. Kemudian di depan ada di jangkarnya ini ada Kanu, pemain muda juga, kemudian di depannya Kanu ada Gavin sama Kevin ini sedikit melebar bergantian dengan Bagaskara. Kemudian ada Sutantotan ini juga duet di tengah dengan Kanu, dan Samsul Arif juga dimainkan di depan. Tapi di babak kedua Persis mulai bermain agak sedikit berubah dengan masuknya Gerard Artigas ini. Mereka memainkan double striker ya, Samsul Arif dengan Gerard Artigas. Tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Tujuannya untuk mereka jelas-jelas mengincar kemenangan ya. Jadi target Persis jelas mengincar kemenangan penuh waktu itu, dan mereka memforsis kalau bisa mereka mencetak gol-gol di awal gitu kan. Terlihat dari mungkin 1 menit di menit pertama setelah kick off sampai menit ke-10 Persis ini langsung keluar frontal, mereka menyerang dan ada beberapa peluang, cuma peluangnya juga tidak begitu on target ya. Ada sih beberapa yang peluang ya yang belum 100% matang lah. Ini juga menarik karena kita melihat bagaimana penampilan lini belakangnya PSS yang sebenarnya juga duetnya ini duet baru ya, kayak Deddy Kusmawan, kemudian Marco Merauje ini juga baru diduetkan di sini, tapi mereka juga tampil tenang, kemudian didamping oleh Bagus Nurwanto yang juga tampil juga cukup elegan ya. Maksudnya dia bermain seperti karakter aslinya, dia mampu menutup gerak sayap-sayap atau wingback dari Persis ini dengan baik, dan saya pikir kredit point untuk lini belakang. Dery Rahman ini juga bermain cukup lugas, dia tidak banyak membuat kesalahan. Pemain ini memang karakternya karakter kalau saya lihat dia memang tanpa kompromi gitu kan. Beberapa kali dia juga berani tampil Spartan, maksudnya Spartan dalam artian bola 50-50 dia berani masuk, dia juga nggak takut untuk body charge ataupun tackling yang cukup keras kepada lawan. Nah ini karakternya Dery Rahman ini juga. Nah di lini tengah ini kemarin juga mungkin yang agak sedikit ya karena bermain di bawah tekanan ini juga beberapa aspek memang belum bisa jalan. Misalnya contoh dari bagaimana kecepatan dalam transisi antara menyerang, bertahan, kemudian kembali build up serangan ini masih agak sedikit
terganggu ya. Terganggunya karena apa? Karena Persis melakukan pressing yang cukup tinggi dan back mereka maju sampai ke hampir setengah lapangan. Nah, tapi bersyukur di sini back PSS ini tampil solid sekali lagi. Lini pertahanan saya pikir saya berikan nilai yang lebih lah untuk lini pertahanannya dari PSS karena mampu bermain tenang. Yang paling penting itu bermain tenang, kemudian mereka cukup rapi dalam bertahan dan mereka juga cukup rapi dalam membangun build up serangan, membuat build up serangan, dan beberapa kali waktu ditekan mereka tidak melakukan clearance ya, maksudnya clearance-nya itu bukan sapu bersih ke depan, kemudian mereka asal buang bola ke depan, enggak, tapi mereka melakukan technical defense yang cukup bagus. Bola tidak asal ditendang, tapi mereka coba keeping sebentar, kemudian bahkan mereka cukup berani bermain di kotak 16 dengan 1-2 sentuhan, sementara pemain-pemain Persis juga berusaha untuk melakukan pressing yang cukup ketat, tapi mereka bisa berhasil lolos ya, maksudnya mereka bisa lolos dari tekanan pemain Persis ini. Dan beberapa kali justru malah dari serangan-serangan yang cukup terstruktur ini ada beberapa peluang. Salah satu yang saya catat mungkin ini peluang dari Rifki Dwi ya di menit ke-12 yang memanfaatkan crossing dari sayap kanan, dan sayang sekali sentuhannya ini nggak maksimal. Kalau ini sedikit lebih kenceng sentuhannya mungkin juga mungkin bisa saja Persis waktu itu langsung kebobolan. Tapi ya yang jelas ini cukup menarik lah bagi saya. Yang berikutnya mungkin yang saya soroti dari pertandingan ini yang bisa kita garis bawahi adalah mental bermain dari PSS ini luar biasa, karena mereka bermain di kandang lawan, mereka sudah pasti di bawah tekanan, baik itu tekanan supporter maupun tekanan dari pemain-pemain Persis sendiri, tapi mereka bermain bagus, mereka tidak panik, dan mereka juga bisa membalikan kondisi tertekan menjadi menyerang gitu kan. Nah, ini yang cukup bagus. Dan yang kedua, karakter bermainnya Seto ini sudah mulai kelihatan, tapi mungkin belum maksimal ya. Kalau saya lihat baru 50%. Mungkin ada teman-teman dari Slemania ini juga sepakat kalau karakternya gaya permainannya Seto ini belum sampai 50, mungkin hanya sampai 50% dalam pertandingan kemarin. Nah, ini menarik dan ini selain menarik, ini juga cukup menjanjikan ya, karena di pramusim ini kita kan juga melihat Seto juga ingin melihat bagaimana tim dan pemainnya ini bisa menerjemahkan karakter bermain yang dia inginkan itu seperti apa. Nah, kondisi ini agak berbeda di babak kedua. Kalau di babak pertama mungkin penguasaan bola sedikit Persis di atas, tapi PSS juga mampu keluar dan mampu melakukan teror juga ke pertahanan Persis. Tapi di babak kedua ini Jackson ini agak sedikit mengubah permainan ya, karena mereka Kevin Gomez, kemudian Gavin Kwan ini nggak bisa masuk lewat sayap, karena di situ ada wingback kuat dari PSS seperti Bagus Nirwanto dan Dery Rahman itu yang bermain juga di left back ini juga bermain cukup bagus, dan beberapa kali penetrasi Persis ini cukup cukup kewalahan menghadapi pertahanan yang ada di dua wingback PSS ini. Jackson ini mencoba masukkan 3 pemain, ini pemain muda semua. Ada Zinedine Faris ini yang kemarin cukup menonjol ini, dia pemain tengah, breaker juga. Tugasnya apa? Jackson mungkin dia pengen lebih mendominasi lini tengah pasti, dan yang kedua
dia juga ingin mencari peluang dari trupas-trupas dari tengah, bukan lagi dari sayap ya. Sayap muncul setelah pemain-pemain PSS ini berkonsentrasi di di tengah, karena karakter pemain yang baru masuk ini juga cukup eksplosif dan ya bersyukur Dave Mustaine ini kemarin juga bermain cukup lugas, luar biasa. Dia mampu menjaga keseimbangan lini tengah dari PSS. Ada beberapa kali peluang Persis yang bisa diintercept oleh si Dave Mustaine ini. Dan itu dari pertandingan babak kedua. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi juga. Dari mungkin ini faktor nanti yang perlu dievaluasi adalah, yang jelas kemarin memang finishingnya belum terlihat ya. Ini maklum karena yang pertama belum semuanya pemain ini bisa menyatu dengan karakter permainannya Seto. Yang kedua, mungkin PSS ini juga sedang mendatangkan pemain asing di sisi penyerang ya, karena ini salah satu lini yang menurut saya kemarin agak sedikit timpang. Di tengah, Todd Ferry ini sebenarnya juga bermain cukup bagus, cuma dia nggak mendapatkan partner yang bisa mengimbangi gaya bermainnya. Gaya bermainnya Todd Ferry kan sebenarnya nggak menggunakan kecepatan, tapi dia lebih pada teknik individu yang cukup bagus, sehingga dia butuh pemain-pemain lini depan yang bisa bergerak untuk mencari ruang dan bisa bergerak di belakang back lawan ya, mencari ruang di belakang back lawan. Ya mungkin kita bisa lihat besok lawan Persita seperti apa. Kita berharap Persita juga kemarin lawan PSIS juga belum maksimal dan nanti bisa dimanfaatkan oleh PSS Sleman ya. Jadi terus kemudian masalah yang pasti kita soroti tentang penalti ya. Penalti ini di menit kalau nggak salah menit 82. Apa ini penalti? Kalau dari pengamatan saya ini 100% penalti. Karena apa? Si Abdul Lestaluhu masuk ke kotak penalti, dia melakukan akselerasi. Bola ini sudah bisa lewat dari Marco Merauhe dan Marco Merauhe terlambat. Dia tidak mengenai bola, tapi mengenai kaki dari Abdul. Dan sialnya lagi, satu kaki Marco Merauhe ini terangkat dan mengenai lutut sebenarnya. Nah ini kalau di rule of the game-nya FIFA ini pasti penalti ya. Jadi pemain-pemain PSS juga tidak terlalu banyak melakukan protes. Ini bagus karena apa? Karena itu memang murni penalti. Yang kedua apa? Untuk menjaga mental gitu kan. Dan lagi-lagi PSS ini luar biasa. Maksudnya dalam artian ketenangan lini belakangnya itu luar biasa, termasuk kiper. Dan kipernya kalau nggak salah Emre Ridwan ini ternyata bisa menepis tendangan penalti dari Fabiano Bertram. Ini tidak mudah ya, karena mentalnya ini harus benar-benar tangguh karena bermain di kandang lawan. Dan ternyata Ridwan ini cukup heroik juga, luar biasa, dan dia bisa menahan penalti itu. Ini kalau dari segi nilai penampilan PSS kemarin, kalau dari 1 sampai 10 ya, mungkin permainan PSS saya bisa kasih nilai 7,5. Kalau dari hasil mungkin 8,5 lah, karena beberapa orang menganggap ini hasilnya seri gitu kan. Tapi kalau saya ini lebih dari seri. Ini harusnya PSS ini bisa, kalau ada angka seri itu nilainya 1, kalau bisa ya saya kasih 1,5 gitu kan. Karena dari sisi hasil, saya pikir setengah ini menjadi milik PSS.
satunya milik Persis dan satunya lagi juga milik PSS, jadi milik Persis, jadi 1,5 untuk PSS Sleman, 1 untuk Persis Solo. Kalau misalnya bisa seperti itu, tapi saya pikir memang hasil kemarin kalau dari sisi skor memang 0-0, tapi di sini banyak yang bisa kita ambil manfaatnya bagi PSS sendiri dan bagi kita sebagai penggemar dari pendukung dari PSS. Tim ini cukup punya potensi yang cukup besar, karena dari lini belakang ini sudah cukup solid, kemudian lini tengahnya ini juga sudah tampak koordinasi permainannya, karakter pemainnya juga sudah terlihat. Kalau di bahasa bisnisnya, job desk-nya sudah ada ya. Dave Mustaine sebagai gelandang jangkar, kemudian di situ ada playmaker-nya juga ada Rod Ferry, kemudian ada gelandang penyerangnya juga ada Hambali yang bisa ibaratnya kalau di bahasa bolanya yang ngosak-ngasek pertahanan lawan. Ini yang cukup bagus, saya pikir. Jadi itu man of the match. Kalau saya ditanya man of the match, mungkin saya memilih M. Ridwan ya sebagai kiper, karena perannya cukup bagus di situ. Cuma kalau man of the match satu pertandingan ini kiper, biasanya permainan itu memang agak berjalan kurang seimbang, dan posisi kiper ini agak lebih sibuk ya dibanding pemain-pemain lain gitu. Terus ini mungkin tambahan lagi yang menarik, yang cukup membuat saya impress. Meskipun bermain di kandang lawan, meskipun bertahan sedikit, cuma bertahannya ini tidak parkir bis gitu kan. Nggak ada parkir pemain belakang di lini belakang PSS kemarin, itu nggak ada sama sekali. PSS tetap bisa bermain, tetap dia bisa punya peluang untuk keluar, dia bisa menekan Persis, dan ini menarik. Dan ini intinya apa? Bahwa mentalitas PSS kemarin cukup bagus, mereka mampu tampil Spartan dan juga bisa mengimbangi permainan dari Persis Solo. Bahkan menyulitkan lah, nggak cuma mengimbangi tapi menyulitkan. Persis ini juga pasti pusing juga dengan dengan pertandingan kemarin, karena harapan mereka pasti melihat bahwa PSS ini persiapannya kurang matang dibanding Persis ya, tapi ternyata Seto ini cukup mampu untuk menjinakkan Persis di kandang mereka. Nah, ini kredit buat Persis, buat Seto sendiri. Jadi rekor Seto dengan Persis semakin terjaga di 2 tahun belakangan ini, 2 musim belakangan ini. Seto unggul head to head kalau berhadapan dengan Persis. Di Liga 2 kemarin, Seto berhasil membawa timnya waktu itu PSIM itu 1 kali seri di putaran pertama, dan kemudian mengalahkan Persis di putaran kedua. Dan saat ini menghadapi Persis kemarin di Piala Presiden, itu juga bisa menahan imbang Persis. Jadi problem Persis ini mungkin ada di Seto sebenarnya gitu kan. Oke, mungkin itu yang bisa saya ulas ya dari pertandingan kemarin. Kalau memang ada yang tidak sepakat dengan ulasan saya, monggo silahkan bisa komentar di bawah. Dan jangan lupa juga mungkin kalau pengen mengupdate perkembangan atau ulasan-ulasan tentang PSS Sleman dan tim-tim yang ada di Jogja, bisa subscribe Radar Jogja Podcast dan Radar Jogja Channel. Oke, teman, mungkin cukup dari saya. Sampai jumpa lagi. Oh ya, mungkin nanti juga saya akan sedikit mengulas, mempreview
tentang pertandingan antara PS Sleman dengan Persita Tangerang yang akan main di tanggal 16 besok. Jadi, oke, see you, thank you, matur nuwun.